Oke, good morning anak-anak Miss. Sudah siap belajar untuk hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Dan juga kita akan belajar tentang teknik-teknik dalam karya seni. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Nah, ada beberapa cara perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Yang ketiga, perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Yang keempat, perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Nah, ini adalah yang keempat ini, perkembangbiakan yang dialami tumbuhan secara alami. Namun ada juga perkembangbiakan buatan pada tumbuhan, yaitu dengan cara mencangkok, stek, dan juga menempel. Nah, kita akan mulai pelajari satu persatu. Yang pertama itu perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Nah, ada tumbuhan yang memiliki biji dan ada juga tumbuhan yang tidak memiliki biji. Contoh tumbuhan yang tidak memiliki biji yaitu yang pertama, lumut. Nah, mungkin kita sudah sering menemukan ini, melihatnya baik itu di sekitar rumah, di sekolah ataupun di lingkungan sekitar kita. Nah, jadi lumut ini adalah salah satu contoh yang tidak memiliki biji. Yang kedua, paku tanduk rusa. Nah, paku tanduk rusa ini biasanya kita temui menempel pada pohon-pohon besar. Yang ketiga, paku suplir. Nah, paku suplir ini biasanya dijadikan orang sebagai penghias di halaman rumahnya, jadi sebagai bunga. Nah, jadi lumut, paku tanduk rusa, dan paku suplir ini adalah contoh tumbuhan yang tidak memiliki biji. Nah, kalau tumbuhan yang memiliki biji, mungkin sudah sangat sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari, misalnya seperti mangga, rambutan, semangka, kopi. Nah, masih banyak lagi contoh tumbuhan yang memiliki biji. Ini adalah 3 contoh. Mungkin yang lainnya kamu sudah tahu apa yang jenis-jenis tumbuhan yang memiliki biji. Nah, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji itu, nah seperti ini dia. Ada ketika bijinya sudah kita tanam, maka nanti akan muncul tunas baru. Nah, bisa kita perhatikan tunas baru itu muncul dari dalam bijinya. Nah, bagian luarnya disebut dengan kulit biji, yaitu yang berfungsi untuk melindungi biji. Bagian tengahnya disebut dengan keping biji atau endosperm, yaitu makanan cadangan yang digunakan ketika biji mulai berkecambah. Dan bagian yang tumbuh itu dikatakan sebagai lembaga atau calon tumbuhan baru, atau kalau di buku kita bisa kita lihat dinamakan dengan embrio, yang di dalamnya itu terdapat bakal akar, bakal batang, dan juga bakal daun. Nah, jadi kira-kira seperti inilah pertumbuhan tumbuhan baru, perkembangan biakan tumbuhan dengan biji. Nah, misalkan kamu punya pohon mangga, bisa kita lihat dari pohon mangganya, setelah dia berbunga, bunganya akan berubah menjadi buah mangga. Nah, setelah buah mangganya sudah matang, bisa kita makan. Nah, biji mangganya jika kita tanam akan tumbuh akar, dan semakin lama akan tumbuh akar dan tunas, kembali lagi menjadi pohon kecil. Nah, pohon kecil ini nanti akan tumbuh lagi menjadi pohon mangga yang besar. Jadi seperti itulah siklusnya perkembangbiakan dengan biji itu. Kita contohkan dengan biji mangga. Nah, ingat, bukan berarti semua tumbuhan yang berbiji itu harus berkembang biak dengan biji ya. Nah, jadi ada juga nanti tumbuhan yang memiliki biji itu ternyata dia berkembang biak dengan cara tunas atau dengan cara umbi. Nah, jadi bukan hanya dengan bijinya itu dia dapat berkembang biak. Nah, contoh yang kedua, perkembangbiakan yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Pernahkah kamu melihat tumbuhan bambu, pisang, dan cocor bebek? Nah, ini adalah tumbuhan bambu dan pisang. Coba kita perhatikan. Dapatkah kamu melihat tumbuhan baru di dekat tumbuhan induknya? Ya, kalau bambunya bisa kita perhatikan ada bambunya yang masih
kira-kira sejengkal pertumbuhannya, dan juga di samping induk pisangnya ada juga tumbuhan baru di sampingnya. Nah, tumbuhan baru atau anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya itu disebut dengan tunas. Nah, jadi bambu dan juga pisang itu berkembang biak dengan cara tunas. Jadi ketika bambunya nanti sudah besar, akan muncul dengan sendirinya tunas baru di dekat induknya, sama seperti pohon pisang juga. Pisang juga berkembang biak dengan cara tunas. Jadi nanti ketika induk pisangnya sudah besar, maka akan muncul secara alami tunas di samping ataupun di dekat tumbuhan induknya. Nah, bukan hanya di dekat tumbuhan induknya, ternyata ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya loh. Nah, bisa kita perhatikan ini adalah tumbuhan cocor bebek. Ya, tumbuhan cocor bebek adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yang muncul di tepi daunnya. Tumbuhan cocor bebek ini juga biasa digunakan sebagai hiasan di depan rumah, bunga cocor bebek. Jadi kalau cocor bebek ini juga berkembang biak dengan cara tunas, tapi bukan tumbuh di samping ataupun di dekat induknya, melainkan di daunnya. Jadi tunas barunya itu muncul pada ujung-ujung daunnya. Nah, yang ketiga adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi ada 3 jenis, yaitu yang pertama umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Ketiga jenis ini perkembangbiakannya sama-sama pada tempat cadangan makanan. Kita bahas satu persatu. Nah, namun ada juga perbedaannya. Perkembangbiakan dengan umbi batang itu yang menyimpan cadangan makanannya di batang. Contohnya seperti kentang dan juga ubi jalar. Nah, kentang dan ubi jalar ini adalah menyimpan cadangan makanannya di batang. Dan perkembangbiakannya itu adalah dengan umbi batang. Perkembangbiakan dengan umbi lapis itu yang menyimpan cadangan makanannya di biji. Contohnya adalah bawang dan juga bunga bakung. Nah, bawang dan bunga bakung ini berkembang biak dengan cara umbi lapis. Perkembangbiakan dengan umbi akar itu adalah yang menyimpan cadangan makanannya di akar. Contohnya seperti wortel dan juga singkong. Nah, jadi ada 3 jenis tadi, umbi batang, umbi lapis, dan juga umbi akar. Ketiganya ada persamaan dan juga ada perbedaannya. Nah, yang keempat adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Nah, pernahkah kamu melihat tumbuhan paku pakis dan paku suplir? Nah, tumbuhan paku ini memiliki bintik-bintik pada daunnya yang disebut dengan spora. Biasanya spora ini terdapat di belakang daunnya. Nah, coba kita perhatikan tumbuhannya. Mungkin pernah kita jumpai di sekitaran rumah kita, ataupun ketika misalnya kita sedang berjalan-jalan, kita menemukan tumbuhan yang seperti ini. Itu adalah tumbuhan paku-pakuan. Nah, tumbuhan paku-pakuan ini memiliki spora. Bintik-bintik yang ada di belakang daunnya itu dikatakan dengan spora. Dan tumbuhan ini berkembang biak melalui spora yang dimilikinya itu. Nah, spora ini dapat diterbangkan angin dengan mudah. Ketika sporanya sudah jatuh ke tanah, maka akan tumbuh tumbuhan baru dari spora tersebut. Nah, jadi dari situlah akan muncul tumbuhan yang baru melalui spora itu tadi. Nah, selanjutnya adalah perkembangbiakan buatan pada tumbuhan. Apa itu perkembangbiakan buatan? Perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Jadi dia tidak secara alami, tapi perkembangbiakan buatan itu ada bantuan manusia, ada ikut campur tangan manusia. Contohnya seperti mencangkok, stek, dan juga menempel. Nah, di sini akan kita bahas tentang mencangkok. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman biasanya. Tapi ada juga kekurangannya. Tanaman hasil cangkokan lebih mudah roboh
karena akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Jadi ada keuntungan dalam mencangkok, ada juga kerugiannya. Nah, cara mencangkok tanaman di sini ada 4 langkah untuk mencangkok tanaman. Yang pertama, misalkan kita ingin mencangkok tanaman mangga. Nah, langkah yang pertama adalah pilihlah cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Nah, selanjutnya tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Ketiga, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Dan yang keempat, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Nah, biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Nah, jadi ini adalah langkah-langkah untuk mencangkok tanaman. Nah, bagian yang B tadi, tutup luka pada dahan dengan tanah yang subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Nah, bagian C-nya kita menutup kembali, tapi bisa kita gunakan dengan sabut ataupun dengan plastik yang sudah dilubang-lubangi. Nah, dedaunan pada tumbuhan dapat kita gunakan untuk karya seni. Ada beberapa teknik yang dapat kita lakukan untuk membuat karya seni. Nah, yang pertama dengan teknik potong, yaitu memotong atau memisahkan benda menjadi beberapa bagian. Contohnya, memotong dedaunan atau kertas menjadi ukuran yang lebih kecil untuk ditempelkan pada karya seni mozaik. Nah, jadi teknik potong ini bukan hanya untuk karya seni mozaik. Jadi, ketika kita ingin membuat sebuah karya seni dengan bahan-bahan yang ada yang inginnya dipotong, kita juga sudah menggunakan teknik potong ini. Jadi bukan hanya untuk karya seni mozaik saja, tapi untuk karya seni yang lain yang ada kegiatan memotong, itu juga termasuk dengan teknik potong pada karya seni. Nah, yang kedua adalah teknik lipat, yaitu melipat atau merangkap suatu benda. Nah, contohnya untuk membuat bunga atau membuat pesawat atau kapal dari kertas origami. Nah, mungkin ini dari kelas 1 kamu sudah pernah membuat karya seni ini, yaitu dengan teknik lipat, dengan melipat kertas origami yang menghasilkan misalkan bunga atau pesawat atau kupu-kupu dan yang lainnya. Yang ketiga adalah teknik sambung, yaitu menyatukan atau menggabungkan beberapa benda menjadi satu. Contohnya membuat boneka, baju, atau celana. Nah, jadi teknik sambung ini adalah menggabungkan beberapa benda menjadi satu. Jadi benda yang sebelumnya terpilah-pilah kita jadikan menjadi satu. Itu adalah contoh dari teknik sambung. Oke, demikian pelajaran kita untuk hari ini, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan dan juga tentang teknik-teknik pada karya seni. Boleh kamu baca buku bos kamu dan silahkan kerjakan tugas yang sudah Miss berikan pada lembar kerja. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan kepada Miss. Oke, sekian untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.